bersama dengan Balai Guru Penggerak yang kita ikuti rapat bersama waktu itu. Alhamdulillah antusias para guru-guru kita untuk mendaftar sebagai guru penggerak di tempatnya masing-masing cukup baik. Namun ada beberapa catatan terkait dengan form-form isian yang masih terkesan copy paste dan sebagainya. Untuk itu kami himbau, kami arahkan kepada kita semua agar form-form isian yang kita berikan itu adalah form-form isian yang sungguh-sungguh kita tuliskan, kita berikan, kita gambarkan. Sehingga proses seleksi yang akan kita lalui nanti adalah proses seleksi yang benar-benar proses seleksi yang benar-benar dari kesungguhan kita untuk mengikuti kegiatan seleksi guru penggerak ini. Alhamdulillah kita sudah bersepakat dan bahkan sudah membentuk satu forum atau satu paguyuban tempat berkumpulnya para guru penggerak yang sudah sertifikat guru penggerak. Dan alhamdulillah dari data yang saya terima, calon-calon penerima sertifikat guru penggerak juga sudah cukup banyak. Dan untuk kedepannya, saya mengharapkan seluruh guru mendaftar dalam sesi angkatan 8910 ini dan bersungguh-sungguh mengisi form-formnya dan melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Bahkan nanti akan di-sharing ya bagaimana alur pendaftaran tahap 1 hingga tahap 2 hingga tahap rekrutmennya itu benar-benar bisa kita jalani. Pesan saya, semua isian-isian itu adalah benar. Semua isian-isian itu adalah berdasarkan kesungguhan, berdasarkan panggilan hati kita untuk sungguh-sungguh terlibat dan terdaftar menjadi guru penggerak. Ketika kemudian kita diberikan amanat atau tugas sebagai guru penggerak, maka kita sudah meningkatkan level kita, sudah meningkatkan taraf kita untuk berpartisipasi dalam kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya Sumatera Utara dan cabang dinas pendidikan Setabat. Maka kemarin juga saya sampaikan kepada seluruh kepala sekolah minimal ada satu guru penggeraknya di sekolah. Tapi kalau memang mungkin, ya karena setiap angkatan 8910 itu kuotanya ada 22.000 dan itu berbagi kita berebut dengan SD, SMP, SMA sederajat, maka saya himbau Dinas Pendidikan Setabat sekali lagi bersungguh-sungguh mengisi formnya, menuliskan apa-apa esai yang diminta bahwa memang ini adalah panggilan dari hati kita. Dan insya Allah minggu depan sudah kita persiapkan coaching klinik bersama paguyuban guru penggerak yang nanti akan memandu Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti tahapan-tahapan itu, dan kita sudah membaginya menjadi beberapa titik sehingga kita mungkin akan bisa paralel sehingga apa-apa yang sudah kita isi dan kita daftarkan itu bisa tercoaching, bisa terbimbing. Pesan saya, penegasan saya kepada seluruh kepala sekolah, kuatkan, arahkan guru-guru kita untuk mendaftar dan mengikuti seleksi tahap demi tahap agar kemudian kuota kita di cabang dinas pendidikan Setabat meningkat. Angkatan yang lalu, kalau saya tidak keliru angkatan ke-7, kita ada sekitar 57 calon guru penggerak yang sedang mengikuti diklat. Mudah-mudahan di angkatan 8, 9, 10 meningkat 2 kalinya. Maka pesan saya, arahan saya, penegasan saya kepada seluruh kepala sekolah, mohon difasilitasi. Dan kepada seluruh kepala sekolah, baik negeri maupun swasta, manakala ada guru penggeraknya yang sudah terbentuk, sudah tersertifikat sebagai guru penggerak, berikan keleluasaan, berikan kelonggaran, berikan kemakluman kepada mereka untuk dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan dalam kinerja mereka, tagihan-tagihan tugas mereka yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Mari kita dukung gerakan Merdeka Belajar ini, mari kita dukung penguatan paradigma baru pembelajaran melalui kegiatan implementasi
Merdeka Belajar ini di sekolah kita masing-masing. Mudah-mudahan harapan-harapan kita terhadap perbaikan, peningkatan, penumbuhan, kemajuan pendidikan di Indonesia, di Sumatera Utara, khususnya di cabang dinas pendidikan Stabat, ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu sekalian menuju pendidikan yang maju dan bermartabat. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan atas keikutsertaan kita dalam forum kegiatan ini. Pastikan seluruh guru kita ikut terdaftar, proses seleksinya ikut ditahapi dengan serius. Kita tunggu mudah-mudahan dan kita berdoa kuota untuk angkatan 8, 9, 10 adalah kuota yang terbanyak bagi cabang dinas pendidikan Stabat. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Mudah-mudahan ada semua. Selamat untuk kita semua dan mudah-mudahan pada saat coaching klinik nanti persiapan-persiapan kita untuk sukses mendaftar sebagai guru atau pengajar praktik mudah-mudahan dapat berjalan lancar dan saya secara pribadi sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Stabat akan serius memantau kegiatan hari ini dan kegiatan coaching klinik nantinya. Saya akan hadir membersamai Bapak Ibu sekalian, memberikan motivasi, support, dan saya akan datang langsung ke tempat-tempat coaching klinik. Mudah-mudahan dari dedikasi atau relawan yang diberikan, kesukarelawanan yang diberikan oleh para relawan paguyuban guru penggerak ini memberikan manfaat yang luar biasa kepada kemajuan pendidikan di Sumatera Utara, di cabang dinas pendidikan Stabat khususnya. Selamat sekali lagi dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan baik hingga kegiatan coaching kliniknya juga berjalan lancar. Kemudian sampai nanti pada proses seleksi sebagai guru penggerak dan terdaftarlah kita mudah-mudahan secara nasional sebagai guru penggerak di cabang dinas pendidikan Stabat. Sekali lagi dengan mengharap ridho dari Allah, kita buka pertemuan ini secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Umar selaku host, selaku kasih SMA, pendidikan dan pendidikan khusus dan seluruh pejabat eselon 4 yang telah memprakarsai kegiatan ini bersama seluruh relawan guru penggerak yang ada di cabang dinas pendidikan Stabat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita. Ahoy. Horas menjua-jua. Terima kasih kepada Pak Kacap. Selamat jalan. Mungkin sebentar lagi mau boarding. Kita doakan semoga dalam perjalanan tidak ada kendala apapun. Tetap sehat dan tetap semangat membimbing kita semua. Bapak Ibu, kita sebelum saya boarding, Pak kasih SMA, kita sebelum boarding kita foto bersama dulu. Mohon izin semuanya kita foto surat bersama. Ya surat mau pergi itu ke Jakarta. Itu kita foto bersama dulu dengan Pak Kacap melalui Zoom ya. Oke. Sudah Pak, sudah diambilnya. Sudah Pak? Monggo silakan diambil fotonya, di screenshot. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih ya Bapak. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, sebelum Koordinator Paguyuban Guru Penggerak menyampaikan teknis dalam pendaftaran CGP Angkatan 8, 9, dan 10, perlu kami sampaikan hasil koordinasi dan diskusi kami bahwa untuk tempat coaching klinik
di 4 wilayah yang dimaksud yang disampaikan oleh Pak Kacap tadi, untuk wilayah Luharu itu sudah komunikasi kita ke SMA Negeri 1 Babalan di situ. Kemudian izin untuk wilayah hilir itu SMA Negeri 1 Stabat, dan untuk hulu itu SMA Negeri 1 Selesai. Dan untuk Kota Binjai itu di SMA 5 Binjai. Ya, ini akan kita komunikasikan dan akan kami terbitkan surat ke 5 sekolah untuk mohon bantuan tempat. Kemudian untuk guru yang hari ini hadir dan kami, saya dan Pak Herman selaku Kasih SMA dan SMK akan mengecek setiap sekolah yang mendaftar dan setiap sekolah yang ikut dalam proses pendaftaran ini. Dan kalaupun nanti ada hal yang bermasalah ataupun ada terkendala, kita komunikasi ke kami dan kita akan minta solusi dan penyelesaiannya kepada koordinator paguyuban GP. Berikut selanjutnya kami minta kepada Pak Didi dan kawan-kawan koordinator paguyuban guru penggerak untuk memberikan informasi terkait dengan seleksi rekrutmen angkatan 8, 9, dan 10 guru penggerak tahun ini. Kepada Pak Didi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dengar suara kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kacap di Stabat, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Kasih SMA, Bapak Kasubag TU, Bapak Kasih SMK, beserta jajaran semua yang ada di Cap Istabat, Pak Ketua MKKS, baik kepala sekolah di Binjai dan Kabupaten Mangkat. Tak lupa hormat kita kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Negeri dan Swasta Kota Binjai dan Kabupaten Mangkat, serta guru-guru yang kita banggakan semua di wilayah Cakdis Tabat. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada hari ini di pertemuan perdana kita sosialisasi mengenai program guru penggerak angkatan 8, 9, 10 yang akan dilaksanakan tahun 2023. Kali ini saya tekankan pelaksanaannya tahun 2023. Angkatan 8 nanti dimulai di bulan April atau Maret 2023. Sementara rekrutmennya dilaksanakan sampai tanggal 30 September 2022 untuk program guru penggerak. Tanggal 18 September untuk praktik pengajar. Nah, Bapak Ibu, izin berbagi screen. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Lihat. Cuman audio Pak Dede kadang terputus. Izin Bapak Ibu, mohon dikonfirmasi. Sudah Pak Dede, gambar sudah muncul. Hanya saja kadang suara Pak Didik yang terputus begitu, mungkin koneksi yang kurang bagus. Terima kasih.
Saya lanjutkan. Iya Pak. Yang pertama Bapak Ibu, kami dari, sudah terlihat suara kita, kami dari Paguyuban Pendidik oleh Pak Kacap hasil rapat tempo hari ingin berbagi praktik baik Bapak Ibu. Ada suaranya, Pak. Izin Pak Didik, tidak ada audionya, suaranya tidak keluar. Sudah kedengaran Bapak Ibu? Oke, Pak, sudah lanjut, Pak, lanjut. Oke. Yang pertama, untuk pendaftaran guru penggerak dimulai dari akun SIM PKB. Jadi Bapak Ibu tidak ada akses selain SIM PKB. Nah, untuk mengakses SIM PKB, kita perlu tahu nomor akses kita. Kita bisa menggunakan kg@guruku.id. Itu domain yang lama. Kalau yang saat ini kita menggunakan SIM PKB dengan format ID belajar. Sama saja Bapak Ibu. Mau yang mana pun gak ada masalah, yang penting SIM PKB Bapak Ibu terbuka. Dari SIM PKB itu setelah terbuka, maka Anda langsung terlihat apakah Bapak Ibu masuk ke dalam kategori bisa mengikuti pendidikan guru penggerak atau tidak. Nah, contoh ya, kalau kita berusia kurang dari 50 tahun dan telah mengajar lebih dari 5 tahun, maka kita dalam kategori bisa mengikuti program ini, program guru penggerak. Namun, seandainya kita tidak memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun lagi, maaf, contoh nyata, usia kita sudah 51 dan seterusnya, tetapi nah, ini satu-satu dulu saya jelaskan Bapak Ibu. Program guru penggerak 50 tahun. Jadi Ibu sekalian, dalam kategori kepala sekolah yang telah memiliki ataupun telah memiliki NUKS, itu saran kita dari lebih
bagus lagi Bapak Ibu mengikuti sekolah penggerak. Karena manfaatnya lebih besar. Namun bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang belum memiliki NRKS, saya ulangin, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki NRKS maupun guru, itu lebih baik mengikuti rekrutmen guru penggerak. Jadi Bapak sahabat berpesan bahwa minimal sebaran guru penggerak di setiap instansi pendidikan di wilayah Caktis itu ada. Poinnya di jadi ini yang mau kita kejar. Nah, jadi apabila di rekrutmen tersebut kita belum mau, tidak mau mendaftar sampai hari ini, berarti ada masalah. Nah, masalah itu yang mau kita diagnosis. Jadi latar belakangnya. Kenapa belum mau mendaftar? Motivasi nanti sehingga muncul motivasi intrinsik dari dalam diri. Ibu termasuk kalau boleh di sebaran guru penggerak setiap sekolah inginkan oleh Bapak Kadis itu bisa terrealisasi. Berikutnya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu telah mendaftar, maka cukup mudah, tinggal mengklik saja akun SIM PKB Bapak Ibu ikut angkatan 8. Nah, maka di situ akan muncul ya isian CV atau kurikulum PT, kemudian kita akan mengunggah dokumen berupa foto KTP, foto ijazah, ada lagi surat pernyataan, surat rekomendasi dari sekolah. Sudah selesai Bapak Ibu. Ini untuk tahap pertama. Nah, nanti di tahap kedua ada lagi, yaitu setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus tahap pertama, maka Bapak Ibu akan melanjutkan tes wawancara dan tes mengajar selama 10 menit, yang selanjutnya nanti akan diumumkan di tahap yang kedua. Nah, alurnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi izin saya memberikan penguatan di sini. Konsentrasi yang pertama, kita konsen kepada rekrutmen guru penggerak tahap 1 ini, yaitu bagaimana cara Bapak Ibu bisa mengisi CV, kemudian mengunggah dokumen dan mengunggah RPP serta mengisi. Berikutnya Bapak Ibu, izin membagi share yang lain. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu yang ini? Izin Bapak Ibu tolong dikonfirmasi layarnya kali ini sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke.
Izin Bapak Ibu, saya mengambil contoh. Di sini ada Ibu Rina. Jadi Ibu Rina ini guru SMA Negeri 1 Gebang. Dia sudah mendaftar angkatan 8 melalui SIM PKB-nya. Nah, di sini kita lihat ada kurikulum status masih tanda seru. Kemudian ada esai tanda seru, artinya Bapak Ibu ini mengisi. Kalau seperti ini berarti statusnya hanya baru mendaftar, ya, tanpa disertakan dengan pengisian data. Ini temuan oleh BBGP khususnya menjadi perhatian bagi mereka karena hal ini perlu kita hindari, ya Bapak Ibu. Kalau sekedar mendaftar saja tanpa melengkapi berkas, sama itu artinya tidak mendaftar. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, jadi maka kita harus menyelesaikan ini, 2 poin ini. Nanti tanda serunya berubah menjadi centang. Baru setelah selesai berubah menjadi centang hijau, baru kita kirim berkas. Begitu dia. Nah, untuk itu maka kita lihat ada di sini kurikulum PT yang Bapak Ibu. Saya contohkan di sini. Nah, di sini mulai dari informasi umum sampai dengan dokumen penting, warnanya ini masih tanda seru dan seterusnya. Maaf Ibu, terlempar. Saya ulangin. Di sini kurikulum PT, Bapak Ibu nanti mulai dari informasi umum, kami mengikuti pelatihan dan seterusnya, ini wajib sampai dalam centang hijau semua. Tidak boleh ada tanda seru atau tanda tanya seperti ini. Bagaimana cara untuk mengubahnya menjadi centang hijau? Nah, di sini ubah lengkapi, kemudian diubah, disimpan. Jangan lupa disimpan Bapak Ibu. Sama seperti ini, pengalaman, tambah. Nah, kalau di sini 3 pelatihan terbaik yang relevan, nanti Bapak Ibu isi dulu. Maka Bapak Ibu perlukan sertifikat, ya, 3 sertifikat yang ada di Bapak Ibu. Usahakan semuanya ini Bapak Ibu di bawah 2 tahun belakangan. Artinya kejadian yang Bapak Ibu alami 2021 atau di tahun 2020. Jangan nanti dibuat di sini pelatihan yang tahun 2009, 2008, itu nilainya kurang Bapak Ibu. Begitu juga nanti tahun kegiatannya dengan sertifikat, kemudian di sini tambah, baru nanti dia foto, foto sertifikat itu. Begitu klik simpan. Nah, kalau Bapak Ibu nanti susah rasanya untuk mengisi ini semua, maka langkah ini langsung dengan Bapak yang dikonsentrasikan menjadi 4 wilayah. Nah, Bapak Ibu, di sini perlu kita tekankan bahwa untuk dokumen ini yang nilai atau yang membuat suatu penilaian layak atau tidak atau perlu diperbaiki itu adalah satker kita masing-masing. Jadi kita di bawah BPGP Sumatera Utara. Mereka nanti akan memberi
Misalnya ada hal-hal yang tidak tepat dalam pengisian ataupun tidak relevan antara yang kita isi dengan bukti unggahan dokumen tadi, maka akan kita diberitahu sama mereka melalui SIM PKB kita ataupun melalui SMS, WA. Nah, yang akan menentukan Bapak Ibu lulus di tahap 1 ini adalah esai, Bapak. Saya ulangin, yang menentukan Bapak Ibu lolos seleksi tahap 1 ini adalah esai. Nah, di mana esai itu? Di sini sangat detail atau sangat rinci tentang syarat dan ketentuan yang harus Bapak Ibu lengkapi. Nah, kita bikin contohnya di sini. Ada pertanyaan, apa yang menjadi motivasi Anda menjadi guru penggerak gitu ya. Kita bikin lengkapi. Nah, yang pertama Bapak Ibu, di sini ada batasan karakter. 500 karakter sampai 5.000 karakter. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian harus mengisi atau menjawab dari pertanyaan memotivasi ini sebanyak minimal melewati. Jangan nanti di bawah dari 500. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Maka saya menyarankan dicicil. Ini Bapak Ibu bisa ngerjainnya menyicil. Artinya hari ini soal yang pertama aja dulu. Kemudian nanti lanjut lagi yang berikutnya. Karena di sini kalau kita lihat satu soal ini ada 3 ya, 3 isian ya, yang masing-masing dibatasi oleh batasan karakter. Ingat Bapak Ibu ya, karakter bukan kata. Kalau kata dia frase, kalau karakter 1 huruf 1 karakter, titik juga karakter, spasi juga karakter. Nah, saya menekankan di sini tidak boleh ada copy paste dari Google gitu. Karena asesor sebagai penilai esai, mereka memiliki instrumen yang bisa mengetahui plagiarisme yang kita lakukan, penciplakan yang kita lakukan. Mereka memiliki sistem itu. Jadi kalau kita nanti diduga menciplak atau mengcopy paste dari internet, maka sudah dipastikan Bapak Ibu tidak akan lulus. Nah, tipsnya adalah ceritakan saja pengalaman Bapak Ibu alami, situasinya apa, kemudian bagaimana yang Bapak hadapi, ada tantangannya kah atau apa, bagaimana cara Bapak Ibu mengantisipasi itu, dan terakhir hasil dari hal yang Bapak ambil jalan keluarnya itu yang diutarakan. Tidak perlu menggunakan kaidah EYD yang baik dan benar. Saya pikir nggak sampai di sana penilaian dari asesor. Hanya sebatas keutuhan cerita yang kita bangun ya sesuai dengan permintaan dari pertanyaan ini. Nah, tapi jangan lupa Bapak Ibu, setelah diisi disimpan. Kalau enggak Bapak klik tanda simpan, maka otomatis tidak tersimpan, artinya ngulang lagi. Nah, saran saya, Bapak Ibu ini copy saja soalnya, kemudian kerjakan di Word atau dimanapun. Nanti setelah coaching klinik kita, tinggal kita lihat dulu apakah perlu diperbaiki atau enggak. Kalau sudah selesai nantinya, tinggal di copy paste ke kolom-kolom ini. Nah, itu poin yang paling penting. Ya Bapak Ibu.
Jadi itu soalnya baru satu. Nah, ada ini soal 2, 3, 4, dan 5. Setiap soal ini memiliki, kalau kita bilang, poin-poin lagi, ya. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa mengerjakan soal nomor 2 sebelum soal nomor 1 terisi. Nah, begitu juga tidak akan bisa mengerjakan soal nomor 3 ini atau mengerjakan esai nomor 3 ini sebelum soal 2-nya terisi. Jadi itu harapan kita bersama Bapak Ibu, maka kami ya dari Paguyuban Guru Penggerak Cabang Dinas Pendidikan Setabat dengan ini bersama seluruh aset yang ada, baik guru penggerak, calon guru penggerak, praktik pengajar, siap untuk berpartisipasi, berbagi praktik baik, ya Bapak Ibu, berbagi praktik baik. Jadi kata kuncinya di sini, kami ini berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, agar kami tahu Bapak Ibu, mohon kiranya kepala sekolah menekan kembali kepada guru-guru yang ada di instansinya masing-masing untuk mengisi form tentang diagnostik awal terkait masalah ataupun hambatan Bapak Ibu sekalian dalam rekrutmen guru penggerak ini. Sehingga pada saat coaching klinik, kami bisa mengetahui secara pasti permasalahan Bapak Ibu ada di poin yang mana. Nah, jadi untuk kepastiannya nanti, kita ada coaching klinik di 4 zonasi. Saya pastikan waktunya itu disepakati oleh relawan-relawan kita agar Bapak Ibu bisa bergerak ke sekolah itu masing-masing. Nah, izin sekali lagi Bapak Ibu, karena angkatan 7 ini belum pengumuman, maka angkatan 7 belum bisa kita masukkan ke dalam data CGP. Saya mohon maaf untuk angkatan 7. Khususnya guru penggeraknya ya, untuk CGP-nya. Kalau yang PP-nya sudah diumumkan Bapak Ibu. Nah, yang kedua, saya mohon lagi kepada Bapak Kepala Sekolah menegaskan kembali kepada guru untuk mengisi form ini. Nah, form ini kita buat sebagai langkah untuk mendiagnosis permasalahan yang kita sebutkan tadi.
Bapak Ibu hadapi. Nah, responden yang baru mengisi itu sebanyak 11 responden. Dan selanjutnya Bapak Ibu, khusus guru penggerak, praktik pengajar, calon guru penggerak 5 dan 7. Sepertinya terlempar Pak Didi. Pak Didi, terlempar ini Pak Didi ini. Sinyal payah Pak E. Izin lab ya, mau bergerak ke Capdis Tabat. Assalamualaikum. Pak Didinya hilang ini dari apa? Maaf Bapak Ibu, terlempar namanya tidak baik. Untuk semua dokumen persalinan 10 sudah kita siapkan dalam satu drive, nanti akan kita share kepada forum atau nanti ke kepala sekolah di sana, sehingga bisa memudahkan Bapak Ibu dalam proses rekrutmen. Saya pastikan Bapak Ibu mendaftar saja tanpa mengisi dokumen dan esai itu sama dengan hal yang membuat kita dicatat oleh BBGP sebagai guru yang tidak siap gitu Bapak Ibu. Artinya ini akan menjadi presiden buruk bagi kita, khususnya Capdis Tabat, seandainya ada perilaku kawan-kawan atau rekan-rekan guru yang melaksanakan. Oleh karena itu, kita intens memastikan Ibu setelah mendaftar melengkapi CV tersebut. Nah, mungkin melalui nanti teman-teman yang lain dari paguyuban membantu apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Setelah ini kita buka sesi pertanyaan. Untuk itu saya kembalikan membuat sesi pertanyaan yang akan dipandu oleh Pak Taufik. Terima kasih. Itu saja. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Didi Afandi yang sudah memberikan paparan coaching kliniknya mengenai sosialisasi ya pendaftaran calon guru penggerak sekaligus 3 angkatan nih 8, 9, 10. Baik, langsung aja nih kepada rekan-rekan yang hadir di sini, baik kepada seluruh kepala sekolah di Bijay dan Langkat, dan kemudian juga mungkin ada nih guru nih yang ingin bertanya, silakan untuk menekan tombol raise hand agar diberikan kesempatan.
Ya, dipersilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Ya, baik Pak Sujarno dari SMA Negeri Binjai, saya persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Pak Topik yang telah memberikan waktunya. Saya sedikit hanya menambahkan saja Pak ya. Jadi coaching klinik pernah kita lakukan pada angkatan ke-7. Waktu itu ada tim dari Kabupaten Langkat, cuman atas nama pemerintah Kabupaten Langkat. Di angkatan ke-7 kemarin, itu sudah pernah kita lakukan. Nah, sedikit aja menambahkan, alangkah baiknya nanti ketika coaching klinik nanti, halo Pak Topik? Ya, silakan Pak, terdengar Pak, terdengar. Ya, silakan. Ya, apabila nanti coaching klinik diadakan, masing-masing calon guru penggerak nanti, kita harapkan mereka itu berhadir dengan membawa laptop dan sudah dipastikan mereka itu sudah mengisi essay. Jadi nanti ketika coaching klinik kita pastikan kalau bisa submit di hari itu juga, kita submitkan di hari itu juga. Kemudian kalaupun ada kendala, di situ kita benahi. Jadi lebih menekankan kepada bagaimana cara CGP itu mendaftar sampai betul-betul essay itu bisa terkirim. Jadi itu sudah kita lakukan dan alhamdulillah di angkatan ke-7 kemarin kita juga sudah melaksanakan coaching klinik di 3 titik, yaitu di Kuala, kemudian di Stabat dan di daerah Brandan, Babalan kalau tidak salah, di angkatan ke-7 tahun kemarin. Jadi yang menjadi kendala ini kan jadi pembelajaran juga waktu coaching klinik kemarin. Kita sampaikan kepada CGP mulai dari sekarang mereka mengisi, kemudian pastikan nanti ketika coaching klinik, disitulah kalau memang ada kendala, di situ kita sebagai sebagai pengajar praktik ataupun CGP yang sudah melalui itu semua, di situ kita bantu rekan-rekan kita supaya bisa menyelesaikannya. Jadi coaching klinik langsung kita lakukan bukan hanya teori, tetapi praktik langsung bagaimana CGP itu, calon CGP itu bisa menyelesaikan sampai submitnya nanti. Saya rasa ke situ kita lebih menekankan kepada praktiknya, tapi tidak ke teorinya. Jadi gitu coaching selesai begitu. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja. Kembalikan kepada Pak Topik. Terima kasih Pak Sujarno, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Binjai untuk masukannya ya. Jadi sangat menarik tadi saran dan masukannya. Jadi kita nanti proses coaching kliniknya itu kan secara luring dan memang kita berharap ini dilaksanakan secara luring supaya apa? Itu tadi perangkat ya, laptop dari para guru-guru itu benar-benar disiapkan. Jadi nanti bisa dipandu oleh relawan Pak ya. Kalau kita di Paguyuban bilangnya relawan sosialisasi guru penggerak. Jadi siap-siap aja ya. Jadi mungkin kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di ruang virtual Zoom ini juga bisa nanti mengingatkan para guru-guru untuk mempersiapkan device berupa laptop pada saat sosialisasi dilaksanakan. Baik, terima kasih sudah menjadi catatan bagi kita. Untuk berikutnya kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, saya persilakan. Pak Esnur dari SMA 3. Ya, silakan Pak Esnur. Terima kasih rekan-rekan dari Paguyuban Penggerak. Ini untuk sharing kita Bapak Ibu. Tadi Pak Didi menjelaskan bahwa di dalam pengisian essay ataupun kegiatan tulisan-tulisan tadi yang berkarakter tadi, kan lebih baik kita tuliskan dulu kita ini ke dalam bentuk Word. Jadi memaksimalkan pekerjaannya waktu coaching klinik nanti. Apakah bisa Pak Didi dari Paguyuban, kira-kira pertanyaan yang muncul itu kan logikanya kan sama semua itu. Apa berbeda? Kalau sama, untuk satu sampel anggota Pak Didi mungkin sudah bisa mengkopikan pertanyaan-pertanyaan itu dan karakter-karakternya.
bisa di-share ke kawan-kawan di guru penggerak ini sehingga bisa ngerjakan dalam beberapa hari untuk dibawa bersama-sama nanti pada saat coaching klinik. Nah, kita mempertimbangkan juga memprediksi durasi waktu atau lama hari untuk mengerjakan itu kalau secara pelan-pelan berapa hari. Jadi masa coaching kliniknya ini kan jadi maksimal. Kalau tadi nanti kita nggak tahu hanya mengerjakan 1A, jawab di coaching klinik itu pasti nantinya akan menjadi suatu pengurangan waktu yang cukup lama bagi guru-guru. Tapi kalau di-share pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ, di seleksi tahap essay itu, mungkin guru-guru malam bisa kerja bakti, kerja rodi dulu mengerjakan itu, baru dibawa ke coaching klinik gitu loh, untuk menyesuaikan itu. Mungkin itu masukan, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Ini masukan sekaligus pertanyaan yang sangat menarik. Silakan Pak Didi, mungkin ada yang bisa ditanggapi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Izin share screen. Silakan Pak. Mohon kepada Pak Host untuk membuat co-host kepada saya agar saya bisa melakukan share screen. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah menyiapkan dokumen yang dimuat dalam Google Drive yang akan berisi semua informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Dalam dokumen yang mau diunggah, kemudian dokumen yang mau diisikan, serta esai yang sudah kita rekap soalnya gitu. Nah, itu sudah ada Bapak Ibu di dalam dokumen, di dalam Google Drive yang kita kirimkan. Mantap. Jadi harapannya sama sebenarnya, sejalan kita Bapak Pak Esnur, izin. Siap. Harapan kita sebenarnya di sini tidak lagi dapat sindiran dari BBGP di mana peserta kita hanya daftar tapi tidak mengisi CV dan esai. Itu sindiran besar sama kita kemarin. Nah, betul. Oleh karena itu kita diminta sama Pak Kacap memastikan tahap 1 ini semua submit. Jadi yang bagian daftar semuanya harus sampai pada titik submit atau titik mengirim berkas dengan menyelesaikan isian CV dan esai. Itu dia. Jadi boleh Bapak Ibu melihat Google Drive. Nanti Google Drive ini berkembang, sangat dinamis. Hal-hal yang baru nanti kita masukkan di dalam Google Drive. Google Drive-nya sudah saya buat di chat ya Bapak Ibu. Boleh di copy saja sebelum hilang. Nah, tadi ada terkait pertanyaan mengenai SK. SK yang Bapak Ibu unggah nantinya adalah SK yang tahun saat ini. Ya, berarti SK mengajar tahun 2022-2023. Di program guru penggerak tidak mengingat Bapak Ibu latar belakangnya guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, tidak. Karena di sini pembelajarannya pembelajaran Merdeka Belajar yang memaknai tentang proses menuju profil pelajar Pancasila. Bukan seperti PPG ada keahlian di sana. Tetapi ini lebih sifatnya mengembangkan bagaimana kita membentuk profil pelajar Pancasila. Oke, mungkin di lain hari saya akan menjelaskan ini lebih lanjut. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Didi Afandi. Baik, untuk saya ingin menyapa dulu Ibu Agustina dari Pangkalan Susu, SMA 1 Pangkalan Susu. Halo Bu Agustina. Halo. Ya, halo. Bu Agustina, Ibu Agustina ini adalah guru penggerak angkatan ya, 1 Kabupaten Langkat. Nggak stabil, Pak. Putus-putus. Oh, masih putus-putus Bu ya? Halo. Ya, terdengar suara saya Bu? Iya. Oke.
Ibu Agustina nih guru penggerak dari Kabupaten Langkat Angkatan 1. Ini ada nggak tipsnya ini untuk permasalahan menulis esai yang bisa diberikan kepada peserta virtual hari ini? Silakan Ibu. Maaf Pak, saya ini dari handphone. Terputus-putus tadi Pak. Oke, baik ya, nanti kita tunggu Ibu ya, nggak masalah. Lanjut kepada SMA Muhammadiyah 4 Babalan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya dari SMA Muhammadiyah, nama saya Bu Nur Hayati. Saya bertanya, saya lulus kemarin PPG, tapi belum dipanggil. Apakah bisa ikut rekrutan ini? Baik, terima kasih Ibu Nur Hayati ya dari Muhammadiyah 4 Babalan. Silakan Pak Didi Afwandi. Ya, Ibu, terkait dengan PPG memang kalau Ibu belum melaksanakan program itu ataupun belum menjalannya, sementara ini kan rekrutmennya untuk angkatan 8 nanti tahun 2023, itu pun bulan Maret. Dan itu pun kalau nggak bergeser waktunya. Kita ini belum tahu akan ditempatkan di 8, di 9, atau di 10. Jadi saya pikir gampangnya saja, Ibu daftar saja dulu. Karena ada beberapa contoh langsung yang bisa saya sebutkan. Yang pertama, ada kawan-kawan yang CGP saat ini juga mengalami fase PPG. Dan bisa kok gitu, dan bisa kok dijalani keduanya tanpa ada yang harus dikorbankan salah satu di antara keduanya itu. Nah, artinya tidak ada masalah sebenarnya kalau Bapak Ibu mendaftarkan sekarang. Nah, bentuk atensi kita adalah ketika 8, 9, 10 dibuka di tahun 2022, sementara pelaksanaannya di tahun 2023, otomatis hanya ada nanti rekrutmen lagi untuk guru penggerak di tahun 2024 dan seterusnya. Karena setahu saya hanya ada 14 angkatan yang masih diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan. Berarti kalau misalnya 8, 9, 10 berarti sisanya tinggal 11 sampai 14. Kita belum tahu ini kapan terrealisasi. Namun yang kita lihat adalah kenyataan faktualnya aja saat ini 8, 9, 10 sudah diumumkan, maka perihal Ibu PPG-nya itu kapan dan kapan pula ini nanti Ibu pelaksanaan program pendidikannya itu kita pikir nanti saja kita pikirkan itu, yang penting daftar dulu. Itu dia poinnya. Oke, baik, terima kasih Pak Didi ya. Jadi Ibu Bu Nur Hayati ya, silakan aja daftar ya. Jadi sudah mendaftar PPG. Memang berdasarkan kasus realitas di lapangan ya, ada guru penggerak, dia sudah ikut program guru penggerak dan tiba-tiba dipanggil untuk melaksanakan PPG dan dia jalani dua hal ini gitu. Jadi sejauh ini tidak ada masalah ya, asalkan pandai memanajemen waktu ya. Untuk jika dilaksanakan secara bersamaan ya. Oke, baik, untuk rekan-rekan sekalian, berikutnya ada yang ingin bertanya. Pak Safrudin ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para paguyuban, saya katakan ya, paguyuban dari guru penggerak, kemudian pengajar praktik, di mana pada saat ini Bapak Ibu telah memfasilitasi kegiatan daripada rekrutmen untuk calon guru penggerak angkatan 8, 9, 10. Saya harapkan dan mudah-mudahan dengan dukungan dari Bapak Ibu, tentu dengan dukungan kita semua, mudah-mudahan kita akan mendapatkan
guru penggerak baik di pangkat maupun binjai di cabang Dinas Pendidikan setempat, negeri dan swasta, mudah-mudahan bisa memiliki banyak guru penggerak, di mana salah satu persyaratan dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka bahwa sangat diperlukan adanya guru penggerak di masing satuan pendidikan. Adalah menjadi kendala bagi sekolah jika IKM diberlakukan, dokumen satunya menyatakan dia melaksanakan IKM level 1, apalagi level 2, tanpa didukung oleh adanya guru penggerak. Oleh karenanya, kita berharap mudah-mudahan seluruh teman-teman guru di lapangan, SMA, SMK, negeri, dan swasta dapat melaksanakan dan mengikuti serta menjadi peserta untuk mengisi seluruh rangkaian kegiatan yang sudah dipaparkan oleh Pak Didi tadi. Saya sebagai cabang dinas dalam tataran kebijakan bahwa pemerintah sudah menetapkan Permendikbud nomor 40 tahun 2021. Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru menjadi kepala sekolah maupun menjadi pengawas sekolah, maka di sana disebutkan harus memiliki sertifikat guru penggerak. Bahwa sertifikat guru penggerak berdasarkan Permendikbud nomor 40 tersebut menjadi salah satu persyaratan ketika seseorang untuk diangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Kita ketahui bersama bahwa ketika lembaga pelaksana kegiatan pengembangan sekolah dan pengawas LP2KS Solo sudah membuat surat edaran. Tidak ada lagi, tidak melaksanakan lagi diklat calon kepala sekolah maupun cawas. Jadi diambil dari mana? Tentu dari mereka-mereka, Bapak Ibu guru yang hebat itu yang telah memiliki sertifikat guru penggerak. Namun dalam proses perjalanan waktu, untuk mengisi kekosongan itu masih tetap diperlukan. Prioritas pengisiannya itu mulai tentunya yang pertama dulu, yaitu ketika guru-guru kita, wakil-wakil kepala sekolah kita telah mengikuti diklat calon kepala sekolah, punya NUKS. Kalau sudah habis, maka ataupun tidak diangkat karena tidak layak, barangkali ada juga yang punya NUKS, tapi tidak layak, maka diambillah dari guru penggerak. Guru penggerak karena memang masih baru, tapi sudah nampak beberapa kepala sekolah sudah diisi oleh mereka-mereka yang bersertifikat guru penggerak, meskipun pangkat golongan baru 3B. Karena memang di dalam peraturan menteri itu minimal pangkat golongan itu 3B. Kalau di kepala sekolah swasta tentu sesuai dengan kebijakan dari masing-masing yayasan. Tapi mereka juga akan mendapat prioritas untuk sebagai merekrut dari guru-guru penggerak yang ada di sekolah swasta. Kemudian kita ketahui bahwa kalau sudah habis guru penggerak diangkat, ternyata guru penggerak baru belum ada, untuk mengisi itu boleh yang diisi dari guru non-diklat dan non-guru penggerak yang dianggap layak. Tapi, ada tapinya, mereka-mereka yang tadi telah diangkat menjadi kepala sekolah, kemudian mereka bukan dari unsur guru penggerak, dan tidak mengikuti diklat, maka itu hanya diberi kesempatan 1 periode aja. Dia hanya 1 periode. Dengan catatan, selama 1 periode itu, atau 4 tahun itu, kepala sekolah tersebut dianjurkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sehingga mendapatkan sertifikat guru penggerak.
Kalau dia tidak mendapatkan, maka pada satu periode itu dia kembali menjadi guru. Itu Permendikbud mengatakan demikian. Sehingga ketika dia ingin menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah, maka dia harus terlebih dahulu menyelesaikan pendidikannya sebagai guru penggerak. Artinya, selepas 4 tahun menjabat menjadi Kepsek, dia kembali menjadi guru. Ikutlah guru penggerak. Atau ketika masih duduk dia sebagai kepala sekolah, ikutlah sebagai guru penggerak, sehingga kedudukannya yang satu periode itu akan dapat diteruskan karena dia telah memiliki sertifikat guru penggerak. Inilah barangkali Bapak Ibu, ya teman-teman, kawan-kawan di lapangan memberikan motivasi buat mereka-mereka. Jangan pernah katakan, Pak, saya kan udah tua, Pak, nggak usah lagi ikut guru penggerak. Bapak Ibu, sebuah keniscayaan, penguasaan teknologi informasi, digitalisasi dalam pendidikan memang itu menjadi sebuah persyaratan di dunia abad 4.0 sekarang. Jadi saya harapkan teman-teman guru semuanya untuk siap menjadi guru penggerak, menjadi pemimpin pembelajaran, dan harus juga guru-guru muda rubah paradigma. Udah tua baru jadi kepala sekolah. Tidak demikian. Sudah tua baru jadi pengawas. Udah capek jadi kepala sekolah baru jadi pengawas. Tidak begitu. Sekarang Bapak-Bapak Ibu, guru yang muda pun dapat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah dengan catatan dari segi regulasi peraturan harus memiliki sertifikat guru penggerak. Oleh karenanya, lewat kesempatan ini, kami dari Cabang Dinas Pendidikan, Stabat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Pak Kepala Cabang sangat memotivasi kita semua, sangat care agar ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepada para fasilitator, para teman-teman guru penggerak yang sudah lulus dan sudah sekarang memiliki kewenangan untuk menjadi pengajar praktik dan lain sebagainya, saya harap tolong didukung ini. Jangan selamatkan diri sendiri. Selamatkanlah semua teman-teman guru kita yang siap untuk mendukung sebagai pemimpin pembelajaran dan guru praktek. Demikian barangkali dari kami sampaikan Cabang Dinas Pendidikan Stabat bersama dengan Pak Kasih SMA dan SMK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saprudin mewakili Cabang Dinas Pendidikan Stabat. Dan terima kasih ya motivasi yang luar biasa dari Pak Udin ya. Tadi sudah memberikan tataran dan menjelaskan dari segi kebijakan, yaitu Permendikbud nomor 40 tahun 2021 ya, tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dan pengawas. Nah, jadi di situ dikatakan bahwasanya untuk berikutnya untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas itu berdasarkan jalur guru penggerak. Karena memang guru penggerak sendiri tujuan akhirnya adalah menciptakan calon-calon pemimpin pembelajaran di masa depan. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Udin sekali lagi kami ucapkan. Nah, untuk rekan-rekan di sini ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan, saya persilakan. Silakan untuk menekan tombol raise hand. Tanya Bapak kan awak rekomendasikan dia ini apa? Memang ada ini, tapi untuk ini aktif dia. Makanya sama Pak Asif pun rekomendasikan dia. Ya, silakan rekan-rekan yang ingin memberikan tanggapan. Oh, Pak Esnur, silakan Pak Esnur. Ini jadi ini kesempatan sharing ini Pak, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kasubag. Saya benar ini untuk pertanyaan untuk ini juga. Atau NUKS dengan masa sisa jabatan kurang dari 5 tahun, kurang dari 10 tahun atau kurang dari 5 tahun, itu
lebih baik mengikuti program sekolah penggerak bagi yang sudah punya. Tapi lain cerita bagi yang belum. Kalau bagi yang belum, sesuai dengan yang disebutkan oleh Pak Udin Tim tadi, ada batasan dia untuk membuat periode 2, 3, dan 4. Karena kepala sekolah kan hanya sampai 4 periode sebelum kembali menjadi guru biasa. Jadi di periode kedua, kalau permen ini diterapkan, maka dia tidak bisa. Tidak bisa lanjut untuk tahun yang lagi-lagi saya tekankan kalau benar. Nah, seperti sedia payung sebelum hujan. Jadi kita menggunakan peribahasa seperti itu. Analoginya sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum biar nggak keluar dari itu. Belum diterapkan oleh perahu, tapi setidaknya kita punya ancang-ancang bagaimana kelangsungan dari karir kepala sekolah ini. Gitu loh. Kalau dari saya, maka seruan dan harapan saya, kawan-kawan kepala sekolah, baik yang negeri maupun yang swasta, yang belum memiliki NRKS ataupun yang NUKS, itu semua masuk ke dalam program guru penggerak. Terkait dia sudah jadi kepala sekolah, itu nggak ada masalah, Pak. Nah, karena istilah guru ini jangan dikotomi dia. Karena ini kan guru penggerak, malah akan menjadi lebih mudah untuk membuat program-program guru penggerak ketika kita sudah jadi kepala sekolah. Itu dari saya. Nah, demikian. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, penekanannya di sini. Kalau Bapak Ibu yang sudah mendownload rapot mutu pendidikan, maka tolong diperhatikan. Ada salah satu indikator sebaran guru penggerak di sekolah instansi masing-masing. Artinya, Bapak Ibu, kementerian sangat intens sama program ini, maka dibuat sama mereka jumlah guru penggerak yang ada di instansi kita menjadi salah satu tolak ukur mutu pendidikan di sekolah. Itu poinnya, Bapak Ibu. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Didi ya. Mohon maaf tadi saya terlempar dari ruangan virtual Zoom. Oke ya, Pak Esnur tadi sudah dijawab oleh Pak Didi ya mengenai bagaimana ya posisi kepala sekolah yang sudah memiliki RKS, dan tadi juga dijelaskan bahwasanya jumlah guru penggerak itu juga menentukan ya dalam satu instansi kita. Nah, baik rekan-rekan yang lainnya. Ini untuk yang terakhir kalinya, adakah yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Ya, silakan dari SMK Negeri 1 Pematang Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. Yang di tengah. Waalaikumsalam. Ada sedikit yang mau saya tanyakan, Pak Didi, meneruskan pertanyaan dari Bang Esnur tadi. Nah, jadi untuk kepala sekolah yang belum memiliki NRKS ataupun NUKS itu, dia sebaiknya mendaftar di mana, Pak? Karena di sini ada dua pilihannya saya lihat. Satu sebagai calon guru penggerak, satu sebagai calon pengajar praktik. Nah, itu saja, Pak. Mohon dijelaskan. Ya. silakan. Kita konsen ke terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kita konsen untuk mendaftar di guru penggerak.
kalau Bapak memilih praktik pengajar, itu beda, Pak. Kalau praktik pengajar, sertifikat praktik pengajar tidak tersebut dalam PP 40. Itu poin yang pertama yang perlu kita ketahui. Di di Permen 40 yang dikatakan dia adalah sertifikat guru penggerak, bukan sertifikat praktik pengajar. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian di paguyuban yang praktik pengajar. Praktik pengajar kalau mau memiliki sertifikat guru penggerak ada jalurnya, Pak. Pertama, ikutin dulu praktik pengajarnya. Selesai nanti dia melaksanakan tugas sebagai praktik pengajar, mendampingi CGP-nya, ada 5 CGP nanti yang didampingi, 6 bulan juga nunggu, kemudian ada lagi rekrutmen, namanya fasilitator. Harus ikut dulu, Pak, menjadi fasilitator. Setelah itu, baru dia melaksanakan rekognisi. Di dalam rekognisi ini, mereka nantinya bisa dapat sertifikat guru penggerak. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau muter dia jalurnya, praktik pengajar dulu, kemudian naik lagi menjadi fasilitator, baru ngikutin rekognisi, barulah dapat Bapak sertifikat guru penggerak. Kalau saya jalurnya yang ambil yang simpel, ikuti aja langsung guru penggeraknya. Dapat langsung sertifikat guru penggerak. Tidak pakai tahapan-tahapan seperti itu. Bedanya adalah ketika kita bikin perumpamaan saja, seperti Akpol. Nah, kadetnya adalah CGP. Kalau kita bikin perumpamaan. Kadetnya. Jadi siswanya adalah CGP yang mau dibuat menjadi perwira-perwiranya. Tentunya nanti ada instrumen yang akan mendampingi proses pendidikan dia. Ada yang namanya praktik pengajar atau pengajar praktik yang di lapangan secara langsung memonitoring, kemudian memberikan coaching, kemudian menilai terhadap 5 orang CGP. Itu pekerjaan dari praktik pengajar. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh para praktik pengajar yang sudah bertugas dan yang masih bertugas. Nah, kemudian ada lagi instrumen namanya fasilitator. Fasilitator ini memegang 20 calon guru penggerak. Dia yang memberikan materi dan memfasilitasi ruang belajar melalui kegiatan LMS. Dia hanya learning management system di dalam sistem online saja, nggak pernah tatap muka. Nah, kalau praktik pengajar tadi tatap muka dan kunjungan ke sekolah-sekolah. Jadi dalam 1 bulan ada 1 minggu pasti mereka kegiatan di luar. Itu kalau yang PP. Tentu akan berbeda halnya mengenai income. Pendapatan ada honorarium sebenarnya, istilahnya ada uang lelah dari kementerian yang disediakan untuk praktik pengajar, untuk fasilitator, karena keprofesionalismeannya, gitu dia. Tapi untuk guru penggerak jangan ditanya ada nggak duitnya, nggak ada, Pak. Paling banter dikasih uang pulsa sama uang transport itu udah syukur kita, Pak. Nah, kalau ditanya honor jangan ditanya kalau guru penggerak. Nggak akan ada honorarium ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Lain cerita sama praktik pengajar. Ada lagi fasilitator, megang 20 calon guru penggerak. Ada lagi namanya instruktur. Kalau instruktur ini dia sekupnya memberikan materi secara luas seperti webinar dia, Pak. Nah, di puncak dari program ini namanya asesor. Karena asesorlah yang melakukan penilaian terhadap esai, yang menentukan kelulusan kita itu mereka. Dan saya umumkan bahwa di Cabdis Tabat kita memiliki semuanya. Mulai dari guru penggerak, calon guru penggerak, praktik pengajar, instruktur nasional, sampai asesor. Kita punya itu semua.
Maka kemarin kita sudah petakan aset kita ada, sehingga kita bisa menjembatani kawan-kawan yang angkatan 8, 9, 10. Tujuannya adalah setiap instansi, baik swasta dan negeri, minimal ada guru penggeraknya. Itu poin pentingnya, Pak. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ke guru penggeraknya saja langsung. Jadi langsung dapat sertifikat, gitu maksudnya, Pak. Sekian dan terima kasih. Pertanyaannya bersambung jadinya, Pak Didi. Halo, bisa? Ya silakan Pak. Iya Pak. Nah itu, jadi menurut Pak Didi itu yang Pak Didi rekomendasikan untuk mendaftar sebagai calon pengajar praktik itu jadinya siapa, Pak? Ya, terima kasih Pak. Kalau praktik pengajar ini lebih menekankan kepada Bapak Ibu yang memiliki keinginan menjadi coach gitu. Menjadi coach itu karena pengalamannya gitu. Nah, yang suka misalnya nanti memandu dan memprakarsai 5 orang yang ada di tanggung jawabnya itu yang namanya CGP. Nah, kalau kami menyiasatinya karena ada batasan usia 50 tahun boleh mendaftar menjadi CGP, tapi yang 51 kemana? Yang 52 kemana? Yang masih energik, Pak. Nah, itu kita arahkan malah ke PP-nya. Tapi bukan berarti mendikotomi kawan-kawan yang memang mau ke PP. Dipersilakan saja. Kalau kawan-kawan guru lebih tertarik dia mau jadi praktik pengajar, ya monggo, nggak ada masalah. Jangan dihambat juga gitu maksudnya. Nah, cuma yang perlu kita sikapi adalah sebaran data guru penggerak. Banyak di beberapa sekolah yang kita temukan data bahwa yang ada hanya praktik pengajar. Guru penggeraknya nggak ada. Nah, gitu dia. Sementara di dalam raport pendidikannya tadi yang dimasukkan hanya guru penggerak, asesor tidak dimasukkan, kemudian praktik pengajar tidak dimasukkan, instruktur tidak dimasukkan ke dalam instrumen apa tadi mutu pendidikan tadi, raport mutu pendidikan. Nah ini intensnya ke sana gitu. Tapi lagi-lagi kalau kepala sekolah tadi karena ada Permen 40 yang ngatur, kita arahkan aja ke guru penggerak. Kalau kawan-kawan guru yang usianya di atas 51 yang masih energik arahkan ke PP. Gitu Pak ya. Nah, bagi kawan-kawan yang 50-an ke bawah tapi masih mau dan energik juga menjadi PP ya nggak usah dihambat juga gitu. Kalau saya seperti itu. Ya Pak. Jadi begini Pak Didi, pas pula umurnya itu 50 tahun gitu. Beberapa di antara kita ya kan. Nah jadi mau jadi guru penggerak bisa, tapi kesempatan terakhir. Nah, mau jadi pengajar praktik juga bisa. Pertanyaan saya lagi Pak Didi, kalau kita pilihlah pengajar praktik itu, kemudian nanti kita ambil jadi fasilitator, menjadi asesor lagi, baru dapat menjadi guru penggerak, apakah itu bisa Pak Didi? Sementara batasan guru penggerak itu adalah 50 tahun. Sementara untuk menjalani proses itu nanti dia kan umurnya sudah tambah. Mungkin umurnya sudah menjadi 53, 52, dan seterusnya. Jadi gagallah jadi guru penggerak. Macam mana? Atau tetap bisa jadi guru penggerak? Ya, terima kasih Pak. Ya. Sistem yang di dalam SIM PKB itu dia dikunci per hari itu dia Pak, bukan per pelaksanaannya. Gitu. Per tanggal 30 September, kan dia deadline-nya 30 September. Jadi kalau terindikasi dari sistem per 30 Septembernya dia sudah lewat masanya 50, maka terkunci oleh sistem karena sistem yang buat gitu. Nah, permasalahannya
tadi terkait penyelenggaraannya di tahun depan sehingga usianya bertambah gitu ya kan Pak. Itu nggak ada jadi masalah. Oh, iya, iya. Nah, karena angkatan 1 halnya ada yang seperti Bapak yang ceritakan ini. Kita udah ada contoh nyatanya langsung. Iya. Nah, gitu Pak. Gak ada masalah. Ya, pertanyaan penting bisa di sistem, mainkan lagi. Ya. Iya. Di guru penggerak ini atau guru pengajar praktek ini, apa tadi mau saya tanyakan? Harus ke 5 tahun. Apa tadi ya? Ya silakan Pak, langsung Pak, disingkat Pak. Udah lupa pula Pak. Nantilah. Yang lain dulu Pak, kasih yang lain dulu. Baik, terima kasih ya dari Bapak Pematang Jaya. Ini Bapak kepala sekolahnya Pak ya? Iya, kepala sekolahnya. Oke, jadi banyak pertanyaannya tadi ya, jadi sudah dijawab oleh Pak Didik. Jadi silakan Bapak mau jalur mana nih gitu, tapi jangan lupa usia. Nah, mau pengajar praktik, silakan. Saya ingat Pak. Pak. Ya silakan Pak. Pertanyaan Pak Didik. Ini kan masih dalam tahap proses pendaftaran Pak Didik. Kita mungkin beberapa di antara kita itu sudah memilih mendaftar jadi pengajar praktik. Nah, tapi belum selesai, masih dalam tahap proses, masih mengisi kurikulum PITA dan yang sejenisnya. Kemudian dia mau berubah pilihan menjadi guru penggerak. Itu kayak mana? Bisa nggak itu Pak Didik? Bisa Pak, bisa kita pilih. Hari ini kita CGP, besok mau daftar PP bisa. Ada tombol pilihan di situ. Ada tombol pilihan. Bisa, sangat bisa. Oke, terima kasih Pak Didik. Asal jangan sudah mengklik berkas kirim. Kalau sudah mengklik kirim berkas itu udah nggak bisa gitu. Sebelum itu masih bisa. Oke Pak Didik, makasih. Baik, terima kasih Pak. Untuk rekan-rekan sekalian. Ya, jadi di guru penggerak itu punya hierarki ya, dari mulai calon guru penggerak, pengajar praktik, fasilitator, instruktur, dan yang terakhir itu adalah asesor ya. Nah, ini masih ada nih beberapa teman-teman. Saya kasih kesempatan ini Bu Nurhayati lagi ingin bertanya ya Bu ya. Iya Pak, ini kami tadi kan saya dengar pada proses alur prosedur di CV itu kan ada di antaranya menanyakan tentang unggahan RPP. Ya, bagaimana prosesnya? Sementara kami di sekolah kami belum ada menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Apakah boleh menggunakan kurikulum K13? Itu maksudnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nurhayati. Silakan Pak Didik. Iya Bu, untuk RPP tidak ada bahasa harus menggunakan RPP Merdeka Belajar, nggak ada Bu. Yang ada di situ format dokumen yang sudah kita kirimkan linknya, Ibu ikutin aja prosedurnya ya. Saya coba share screen ya. Oh belum bisa, saya belum dikasih untuk share screen. Jadi Bapak Ibu di dalam undangan dari Dirjen GTK di situ sudah dikasih format RPP ya. Dan format RPP-nya itu tidak format Merdeka Belajar. Artinya bukan kurikulum Merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, bikinlah nanti di situ 10 menit gitu ya. Nah, baru nanti diunggah. Nah, cara mengunggahnya ini memang kita ke Ayo Belajar berbagi. Ada platformnya. Saya pikir ini nanti aja Bapak Ibu di dalam coaching klinik ya untuk cara mengunggahnya.
mengingat ini masalah teknis sekali. Kalaupun Bapak Ibu berkenan, boleh dibaca buku pedoman yang sudah saya kirim di dalam Google Drive itu. Nah, di-download saja, diikutin. Kalaupun nanti terkendala, itulah gunanya kita coaching klinik. Jadi di coaching klinik siap-siapkan saja. Nggak ada masalah itu Bapak Ibu. Masalah RPP mau merdeka, belum merdeka, masih RPP K13, nggak ada masalah. Gitu Ibu ya. Terima kasih. Di apa? Ada dikirim Bapak ini di Google Drive ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Didik. Formatnya aja. Paparannya. Nah, jadi rekan-rekan di sini sudah memahami ya, calon guru penggerak itu adalah apa nih, yang pengen belajar nih, bisa belajar dari pendamping dan juga belajar bersama fasilitator melalui Learning Management System ataupun LMS. Nah, mungkin ada rekan-rekan di sini yang ingin juga menjadi pengajar praktik. Pengajar praktik tuh kegiatannya ngapain aja sih gitu ya. Nah, di sini sudah hadir juga bersama kita ya Pak Sujarno dari SMA Negeri 6 Binjai yang saat ini juga bertugas sebagai pengajar praktik angkatan keempat. Pak Jarno bisa nih sharing pengalamannya selaku pengajar praktik di angkatan 4, ngapain aja nih kalau misalnya teman-teman di sini memilih sebagai pengajar praktik. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Jarno. Baik, terima kasih Pak Topik. Baik, rekan-rekan semua, kebetulan saya saat ini bertugas sebagai koordinator pengajar praktik Kabupaten Langkat angkatan keempat. Mungkin sekitar 1 bulan ke depan akan menyelesaikan PPGP angkatan keempat. Baik Bapak Ibu, tugas pengajar praktik itu dia tidak tidak terlalu banyak seperti CGP. Dia hanya mendampingi calon guru penggerak ya, untuk memonitor apa yang sudah disampaikan oleh fasilitator ataupun instruktur tentang modul-modul yang sudah disampaikan, apakah sudah benar-benar dikerjakan ataukah belum, dan yang pastinya dia memotivasi guru penggerak supaya guru penggerak itu tetap semangat. Jadi kerjanya dia itu lebih ke lapangan kalau pengajar praktik. Kalau pengajar praktik lebih ke lapangan seperti yang sudah disampaikan dalam 1 bulan sekali dia itu ada namanya pendampingan, akan menemui para CGP di lapangan, kemudian akan memfasilitasi untuk membuat lokakarya nantinya di tempat yang sudah disepakati bersama, baik ya, itu dari tim 4TK atau sekarang di BGP Provinsi Sumatera Utara. Jadi pengajar praktik dia itu lebih ke lapangan, memantau, menilai, ya, dan memberi penguatan kepada guru penggerak untuk dapat menyelesaikan segala kegiatan pendidikan guru penggerak sampai dengan selesai. Jadi tadi mungkin saya menambahkan dari Pak Pematang Jaya tadi, kalau milih pengajar praktik gimana kan gitu. Jadi kebetulan saya kemarin memilih pengajar praktik, kemudian bagaimana sertifikat guru penggeraknya, tahapannya ada lagi. Jadi nanti mungkin setelah ini kami akan melanjut menjadi fasilitator. Jadi di fasilitator di situ ada namanya rekognisi. Nanti dari rekognisi nanti secara otomatis kalau kita mengikuti rekognisi, mungkin ini sudah dilalui oleh Pak Topik, kita akan mendapatkan sertifikat guru penggerak. Itu himbauan dari BBKB Provinsi Sumatera Utara kemarin. Jadi kalau guru penggeraknya itu siswanya, kalau kita ini sebagai tim pendukungnya Pak. Jadi kalau siswanya itu sudah tamat, dia punya ijazah, punya sertifikat, ya kita tetap jadi tim pendukungnya. Tapi kita juga bisa punya ijazah seperti siswa kita, tetapi kita harus mengikuti program rekognisi berikutnya. Mungkin demikian dari saya. Saya kembalikan ke Pak Topik. Terima kasih Pak Topik. Baik, terima kasih kepada Pak Sujarno. Ya, terima kasih untuk semuanya yang telah berkontribusi hari ini. Terima kasih kepada Pak Didi Afwandi selaku guru penggerak angkatan 1 Kabupaten Langkat dari SMA Negeri 1 Babalan. Terima kasih kepada Pak Sujarno selaku pengajar praktik guru penggerak angkatan keempat di Kabupaten Langkat dari SMA Negeri 6 Binjai.
Dan saya sendiri Taufik Hidayat merupakan pengajar praktik angkatan 1 dan fasilitator guru penggerak angkatan 5. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan saya akan sampaikan sedikit simpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Yang pertama adalah fasilitasi pada saat luring, alangkah baiknya setiap guru itu menyediakan laptop ya sebagai perangkatan agar didapatkan pembelajaran menulis esai yang lebih real. Kemudian di sini memaksimalkan dalam bentuk banyak hal, khususnya dalam pembuatan esai. Jadi pertanyaan sudah disiapkan dalam Google Drive sehingga para guru-guru bisa lebih siap lagi dalam menulis esai. Kemudian dari tataran kebijakan, implementasi dari kurikulum Merdeka menuntut adanya guru penggerak ya di setiap sekolah karena ini hal yang sangat penting. Bagi rekan-rekan kepala sekolah yang sudah memiliki NRKS, disarankan lebih baik mengikuti program sekolah penggerak. Dan untuk rekan-rekan yang memilih program pengajar praktik dapat menjadi guru penggerak dengan melalui proses rekognisi. Baik, ini yang dapat kita sampaikan dalam diskusi kita hari ini. Luar biasa semangatnya, tepuk tangan untuk kita semua. Dan terakhir, sebelum saya akhiri, saya kasih dulu satu pantun ya. Layaran berlayar ke awan berarak. Biduk silawan memancar gemercik. Jangan lupa ikut guru penggerak untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Wal akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Umar dari Capdis Tabat. Pak Umar, dipersilakan. Pak Udin, mungkin Pak Umar belum standby nih Pak Saprudin, bisa di closing dari Capdis Tabat, silakan penutupnya. Terima kasih Pak Taufik Hidayat, terima kasih Pak Didi, terima kasih Pak Jarno dan rekan-rekan semua. Luar biasa, mudah-mudahan ini menjadi sebuah awal sekaligus sebagai motivasi kita kepada rekan-rekan guru kita di lapangan, guru-guru kita yang hebat untuk nanti bisa menjadi guru penggerak, menjadi pengajar praktek, dan tentu yang kita harapkan akan menjadi dan memiliki karir prestasi selanjutnya. Kalau guru itu prestasinya selain sebagai kepala sekolah, ada lagi di atasnya sebagai pengawas sekolah. Kecuali dia alih fungsi, bisa beralih menjadi pejabat di struktural, kepala seksi, menjadi kepala cabang dinas, bahkan kalau bisa menjadi kepala dinas. Kalau semuanya dari unsur guru, maka roh pendidikan kita akan kembali ke jalan yang benar. Akhirnya kepada kita semua, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan sosialisasi dan sekaligus untuk pengarahan bagi CGP Angkatan 8, 9, 10 pada hari ini kita tutup dengan resmi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya ya. Khusus kepada Babalan, terima kasih Babalan hadir. Terima kasih juga Pak Umar ya. Buat